materi tentang Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commissions atau COSO. Pengenalan. COSO adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi dan lembaga akuntansi profesional, seperti American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Pengertian. COSO sebuah framework yang dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sedang marak terjadi di Amerika pada tahun 1970-an. COSO berkaitan dengan FCPA yang dikeluarkan oleh SEC dan US Congress pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melawan fraud dan korupsi yang sedang maraknya terjadi di Amerika pada tahun 70-an. Yang membedakannya adalah FCPA merupakan inisiatif dari eksekutif dan legislatif, sedangkan COSO merupakan inisiatif dari sektor swasta. Skop penggunaan COSO. Ruang lingkup COSO adalah organisasi atau perusahaan. Di dalam dokumen COSO dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian internal adalah Dewan Komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. COSO menyatakan pengendalian internal merupakan partisipasi dari semua stakeholder atau pemangku kepentingan, entitas yang meliputi seluruh atau semua area atau fungsi dari bisnis entitas. Konten dari COSO dijelaskan ada 8 komponen dalam enterprise risk management, yaitu 1. Lingkungan internal sangat menentukan warna dari sebuah organisasi dan memberi dasar bagi cara pandang terhadap risiko dari setiap orang dalam organisasi tersebut. Di dalam lingkungan internal ini termasuk filosofi manajemen, risiko dan risk appetite, dan nilai-nilai etika dan integritas, dan lingkungan di mana kesemuanya tersebut berjalan. Yang kedua, penentuan tujuan. Tujuan perusahaan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berpotensi mempengaruhi dalam pencapaian tujuan tersebut. ERM memastikan bahwa manajemen memiliki sebuah proses untuk menetapkan tujuan, dan tujuan tersebut terkait serta mendukung misi perusahaan dan konsisten dengan risk appetite-nya. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan harus diidentifikasi dan dibedakan antara risiko dan peluang yang dapat terjadi. Peluang dikembalikan kepada proses penetapan strategi atau tujuan manajemen. Yang keempat, penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan memperhitungkan kemungkinan terjadi likelihood dan dampaknya impact sebagai dasar bagi penentuan pengelolaan risiko. Yang kelima, respon risiko. Manajemen memilih respon risiko, menghindar, menerima, mengurangi, mengalihkan, dan mengembangkan suatu kegiatan
agar risiko yang terjadi masih sesuai dengan toleransi dan risk appetite. Yang keenam, kegiatan pengendalian. Kebijakan serta prosedur yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk membantu memastikan respon risiko berjalan dengan efektif. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedelapan, pengawasan. Keseluruhan proses ERM dimonitor dan modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan manajemen yang berjalan terus-menerus melalui evaluasi secara khusus atau dengan keduanya. Selanjutnya, komponen COSO dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Manajemen mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Subkomponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi, parameter-parameter yang menjadikan Dewan Komisaris mampu melaksanakan tanggung jawab, tata kelola, struktur organisasi, serta pembagian wewenang dan tanggung jawab. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten, serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO 2013 merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal, berasal dari dalam, ataupun eksternal, berasal dari luar. Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilai risiko harus mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian internal yang ada. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi.
Kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif, dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contoh kegiatan pengendalian adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi. Jika pemisah fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi. Yang kelima adalah kegiatan pemantauan. Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantau atau monitoring. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing 4 komponen pengendalian intern lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Selanjutnya, karakteristik COSO berdasarkan fokus utamanya. Yang pertama, fokus penggunaan utama adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas internal contoh adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien secara laporan keuangan yang andal. Yang keempat, komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan manajemen risiko, pengawasan serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian